Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Saudara, kemarin kita cerita poin B sampai ke poin yang ke-11, yaitu tentang persembahan nasi di ujung kaki. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kertas, pembakaran kertas. Karena orang sekarang, masyarakat sekarang, sampai hari ini pembakaran kertas ini, tradisi membakar kertas ini masih belum bisa dihilangkan. Nah, makanya kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada saudara, sebenarnya pembakaran kertas sejarah itu mulai dari mana. Jadi, pembakaran kertas ini dimulai dari memang orang tradisi kita atau orang kita Chinese dari dulu-dulu. Sejarahnya, karena ada di sebuah keluarga, di rumahnya itu usaha buat kertas. Nah, terus tiap hari memproduksi kertas. Akhirnya, karena produksi terus kertas itu tidak ada yang beli, tidak laku maksudnya. Nah, akhirnya sang suami dan istri ini juga berpikir, bagaimana caranya untuk agar kertas ini bisa laku. Nah, kita tahu pikiran atau otak orang Chinese ini kalau masalah dagang memang nomor 1 di dunia. Akhirnya otaknya juga berputar. Terpikir satu cara, yaitu caranya sang suami ini pura-pura meninggal. Masuk dalam peti. Dan di bawah petinya itu dikasih satu lubang. Agar kalau mau antar makanan ini bisa dikasih makanan, masukin makanan. Terus sang istrinya ini disuruh untuk tiap hari, tiap saat membakar kertas ini kepada sang suami. Nah, setelah 3 hari, saudara, akhirnya suaminya ini bangun lagi. Jadi memberitahukan, setelah kejadian itu mereka memberitahukan kepada masyarakat. Nah, Anda lihat, suami saya itu meninggal. Setelah meninggal saya bakarin kertas 3 hari. Berturut-turut 3 hari lagi dia bangun kembali. Hidup kembali. Padahal sebenarnya mereka itu sudah bersekongkol. Sudah berpikir caranya agar kertas yang diproduksinya itu bisa laris. Maka mulai saat itulah masyarakat setiap kali adanya anggota keluarga meninggal, beli kertas, sembahyang, dibakar. Dan orang dulu dari rumah mau ke kuburan itu biasa menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, makanya karena zaman dulu itu semua serba hutan belukar. Nah, di setiap jalan yang dilalui itu dibakarin kertas sebagai tanda agar waktu pulang itu tidak sesat jalan. Nah, orang sekarang juga ikut-ikutan. Orang dulu begitu, dia juga begitu. Nah, sekarang dikebumikan, di jalan dilemparin kertas. Kalau ditanya untuk apa? Katanya untuk uang jajan makhluk-makhluk yang di pinggir jalan. Jadi saudara, kalau kita pikir-pikir itu lucu sekali.
Orang dulu berbuat tujuannya untuk penunjuk jalan. Tapi orang sekarang sudah lain. Orang dulu begitu berbuat, dia sekarang juga berbuat. Anda berpikir sajalah, bila mana pembakaran kertas-kertas sembahyang bisa diterima, saudara? You lihat saja orang sekarang membakar apa? Bakar rumah kertas, parabola, TV, mobil. Apa benar itu bisa diterima? Orang sekarang lebih canggih lagi, bakar apa? Handphone kertas. Kalau benar itu bisa diterima, saudara, Anda bisa saja bakar handphone kertas terus bakar kartu halo. Kan bisa komunikasi dengan orang tua kita yang baru meninggal. Tapi itu kan tidak mungkin. Makanya agama Buddha itu mengajarkan kita secara nalar. Dengan menggunakan pikiran kita, kebijaksanaan kita untuk berpikir. Handphone mulai ada mulai tahun 90-an. Ya, 90-an. Nah, sebelum tahun 90-an mana ada handphone kertas. Tapi karena orang sekarang otaknya jalan untuk bisnis. Oh, orang sekarang kan zaman pakai handphone. Ya, setelah meninggal juga dibakari handphone kertas. Kalau memang handphone kertas itu bisa terima, tentu sah-sah saja kalau kita bakar kartu halo. Bener nggak? Bakar kartu telepon untuk orang tua kita agar kita bisa komunikasi dengan mereka. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu, bakar-bakar kertas, rumah-rumah kertas bisa menghabiskan dana ratusan juta. Saya selalu berpikir, manusia kok tidak memiliki kebijaksanaan? Kok sampai berbuat demikian? Kenapa uang yang ratusan juta itu tidak disumbangkan kepada orang miskin, panti jompo atau untuk anaknya sekolah? Malah dihabiskan dibakar untuk bikin rumah kertas. Tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk akal. Makanya Anda itu harus tahu, kita bakar kertas, rumah kertas itu ada gunanya atau tidak. Jadi kalau dari pandangan Buddhis itu tidak ada gunanya. Tidak bisa membantu orang tua kita. Kalaupun kertas sembahyang itu bisa diterima, itu biasa digunakan oleh makhluk-makhluk alam hantu. Nah, jadi kalau kita hari ini membakar kertas, kita berarti mengharapkan orang tua kita itu terlahir di alam hantu, ya. Bener nggak? Kan kita selalu mengharap orang tua kita naik ke surga. Kalau sudah terlahir di surga, itu kertas sembahyang sama sekali tidak berguna. Apalagi kadang-kadang orang di rumah katanya mau sembahyang Tuhan. Pai tingkong kata orang Hokkien. Pakai apa? Pakai kepala babi, pakai kertas sembahyang yang besar katanya tingkong kim. You pikir saja, makhluk surgawi itu mana butuh sih tunggu kita bakar kertas mereka baru terima. Itu hanya pikiran orang bisnis. Pikiran orang bisnis. Makhluk surgawi itu tidak makan daging. Apa yang mereka pikirkan itu akan muncul sendiri. Di surgawi itu apa sih yang nggak ada? Jadi tidak perlu kita kasih persembahan daging-daging, ayam, kepala babi. Itu pikiran dari umat manusia biasa. Nah, jadi itulah sejarah adanya bakar-bakar kertas apa sebagainya. Bukan ada bisa membantu orang yang meninggal itu. Malah yuk kita bakarin kertas-kertas gitu, uang-uang palsu, ini membuat dia terikat saja. Makanya kalau umat Buddha meninggal tidak perlu bakar kertas, tidak perlu membakar rumah-rumah kertas. Ya. Tidak perlu mempersembahkan daging-daging babi, ayam, bebek dan sebagainya. Cukup beli buah-buahan, bunga, ya. Terus atau makanan kaleng. Jadi demikian. Poin yang ke-12, keadaan apapun saat penderita menghembuskan napas terakhir,
jangan disentuh tubuhnya, agar mayat bisa meninggal dunia fana ini penuh dengan ketenangan. Jadi tadi sudah dikatakan, kemarin sudah dikatakan, kondisi apapun orang tua kita meninggal, jangan disentuh. Jangan disentuh. Karena bila mana kita sentuh, ini membuat orang yang meninggal akan semakin menderita. Biarkan kondisi apapun dia meninggal, dibiarkan agar dia bisa lebih tenang. Terus sehabis cunin atau melafal nama Buddha, minimal 12 jam ya, minimal 12 jam. Apabila mayat menjadi kaku atau mata mayat tidak tertutup, bisa menggunakan air hangat dan handuk untuk menyapu sendi-sendinya sampai lemas kembali. Ataupun bisa menggunakan botol kaca yang berisi air hangat. Tapi harus diingat agar melakukan dengan pelan-pelan. Setelah sendi-sendinya lemas kembali, barulah menggantikan pakaian. Jadi saudara, biasanya kalau orang-orang yang dengan sungguh-sungguh melafalkan nama Buddha, 12 jam sampai 16 jam ini, tubuhnya ini akan lemes, tidak akan keras. Tapi kadang-kadang ada orang atau sejenis anggota keluarga melafal nama Buddhanya ini tidak sungguh-sungguh dan masih penuh dengan keraguan-raguan. Sehingga begitu sampai 12 jam atau 16 jam, ini tubuh jasmaninya ini masih kaku. Nah, caranya bagaimana? Gunakanlah anduk dicelup air hangat dan taruh di persendihannya. Atau menggunakan botol kaca, botol lemon, botol markisa, diisi air hangat yang mendidih, terus pelan-pelan ditaruh di persendihan. Setelah hangat, dia akan lemas kembali. Tapi ingat, harus pelan-pelan ya, jangan dipaksa, nanti dipaksa patah pula. Ya. Nah, jadi ada caranya, kalaupun keras, nah caranya yang gunakanlah botol atau handuk dan menggunakan air yang mendidih. Pelan-pelan di persendihannya itu ditaruh air hangat, maka dia akan pelan-pelan lembut. Ya. Bante sendiri, saya sendiri juga pernah menjumpai demikian. Oh, mayatnya memang atau orang yang meninggal ini badannya tidak lemes tapi keras. Nah, gunakanlah botol pelan-pelan. Nah, jadi sebenarnya lembut atau kerasnya badan kita itu sebenarnya kalau kita dengan sungguh-sungguh melafal nama Buddha, saya yakin dan percaya itu pasti lemes, pasti lembut. Tapi Anda kalau melafal nama Buddha dengan penuh keraguan-raguan, ya enggak ya, ya enggak ya, ya akhirnya ya keras. Jadi semua tergantung kepada hati dan pikiran kita. Terus poin ke-13, jangan segera menutup peti mayat atau dikebumikan guna menghindari kemungkinan terdapat kejadian mati suri yang bisa hidup kembali. Memang setiap negara itu beda-beda. Kalau kita di Indonesia 3 hari, 5 hari sudah dikuburkan. Kalau di Taiwan itu bisa ditaruh seminggu, setengah bulan, bahkan sebulan. Kalau kita di Indonesia biasa, begitu meninggal, hari itu juga ditutup peti. Itu sebenarnya kurang tepat. Tapi lebih baik kedua hari atau ketiga hari baru ditutup peti. Karena teman saya pernah cerita, itu kakak iparnya pernah meninggal ya. Meninggal hari ketiga terus bangun lagi. Jadi itu sebenarnya kejadiannya seperti mati suri. Orang yang hidup tapi dia bukan sebenarnya mati. Tidak sesungguhnya mati, tapi mati suri. Nah, jadi sebenarnya lebih bagus itu hari kedua atau hari ketiga baru kita tutup peti. Dan juga paman dari guru saya di Taiwan juga sebenarnya kayaknya saya pernah dengar cerita dari guru saya yang di Taiwan. Dia mengatakan saat pamannya meninggal,
kan ditaruh di peti dalam kondisi muka menghadap ke langit-langit. Bener nggak? Nah, terus 3 tahun kemudian, waktu mau diambil tulang, itu badannya sudah terbalik. Mukanya sudah menghadap ke bumi. Menghadap ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya dia belum sesungguhnya mati. Tapi sudah ditutup peti duluan. Begitu bangun, wah, sudah tertutup dalam peti, mau teriak juga tidak kedengaran. Ya, akhirnya jadi kalau kita lihat sebenarnya orang itu belum mati tapi kita tutup sampai mati. Ini kejadian nyata loh ya. Kejadian nyata. Kan tidak mungkin sebenarnya orang hidup yang semulanya mata mukanya menghadap langit-langit, terus 3 tahun kemudian terus bisa satu set balik badan semua. Seluruh badannya ini balik. Mukanya menghadap ke bawah. Itu kan karena setelah di dalam peti, dia kan bangun kembali. Karena meronta-ronta, balik kembali. Jadi belum mati, kita tutup sampai mati. Jadi makanya dianjurkan supaya jangan buru-buru tutup peti. Terus yang ke-14, jangan membakar kertas sembahyang atau uang kertas palsu. Karena orang sekarang itu suka membakar kertas-kertas palsu yang isinya yang satu lembar 10 miliar, satu lembar tuh 1 miliar. Makanya saya itu kadang-kadang kalau lihat orang bakar-bakar gitu tuh saya cuma geleng-geleng kepala. Saat hidup orang miskin. Begitu mati jadi orang kaya baru. Kenapa? Dibakari kertas-kertas 1 lembar 1 miliar. Jadi itu tidak ada artinya. Jangan membakar kertas sembahyang maupun kertas palsu, uang kertas palsu. Terus jangan membakar rumah kertas, handphone kertas, mobil kertas, dan sebagainya. Ini hanyalah gaya hidup orang yang masih hidup. Jangan diterapkan kepada orang yang meninggal. Jadi orang meninggal itu sudah tidak butuh handphone kertas, tidak butuh mobil kertas. Makanya kadang-kadang saya itu agak bandel. Saya biasa bertanya, kalau nampak orang yang lagi bakar-bakar mobil kertas, saya nanya, mama kamu itu bisa bawa mobil enggak? Enggak bisa suhu katanya. Kalau gitu yuk bakarin mobil kertas, gimana dia mau bawa mobil? Benar enggak? Terus nanya, mamamu itu waktu hidup bisa nyetel parabola enggak? Enggak bisa suhu. Kalau gitu gimana dia pintar mau nyetel cari channel parabola? Bener gak? Makanya gaya orang hidup itu jangan diterapkan kepada orang yang meninggal. Itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Selanjutnya, poin 16. Hindari acara yang berlebih-lebihan. Misalnya mengundang grup pemain musik kematian, memakai kabung atau kudung yang berbentuk segitiga bagi kaum wanita. Kalau grup pemain musik mungkin di Indonesia tidak ada, tapi di Taiwan memang saya menyaksikan sendiri. Bukan hanya grup pemain musik, malah ada grup khusus menangis. Ya, memang kalau saya ini orangnya agak bandel. Kayak saya waktu itu di Taiwan, saya diajak oleh teman saya yang seorang biku juga pulang ke rumahnya karena familinya meninggal. Terus waktu saya pulang saya dengar kok orang menangis kok kuat sekali. Akhirnya saya lihat-lihat, ternyata menangisnya pakai mikrofon. Terus menangisnya pakai irama. Ternyata itu memang diundang, dibayar gitu loh. Dibayar khusus untuk menangis. Kalau di Indonesia memang mungkin nggak ada yang begitu ya. Kalau di Taiwan ada. Di Taiwan juga grup pemain musik juga ada. Seperti misalnya ada orang yang dari kalangan mafia. Itu kalau meninggal nanti ada mengundang orang yang pemain musik. Nanti orang yang menari-menari itu ada yang bahkan sampai tidak pakai busana sama sekali. Tidak pakai busana sama sekali. Karena dia dari golongan hitam. Mau mengundang orang yang begitu. Ada juga yang hidup begitu.
Nah, yang demikian memang Indonesia tidak ada ya. Tapi yang kalau pakai kabung atau pakai kudung yang tertutup, yang bentuk segitiga itu memang ada. Indonesia sampai sekarang tuh masih ada. Cuma orang sekarang memang pelan-pelan itu sudah tidak ada ya. Tapi di daerah-daerah tertentu masih menggunakan. Pakai kubung yang berbentuk segitiga, jadi waktu mau dikebumikan kan bagi kaum wanita itu dipakai. Nah sebenarnya orang dulu itu karena rambutnya cukup panjang, terus menggunakan kudung tutup itu agar biar tidak kelihatan bahwasanya rambutnya itu tidak diurus. Nah orang sekarang tidak tahu pakainya itu untuk apa. Ya, malah untuk menangis kali ya, karena takut orang lihat malu, maka pakai kudung untuk ditutup mukanya biar tidak kelihatan dia lagi menangis. Jadi saudara, memang kalau kita pikir, kalau kita lihat orang kita Chinese itu banyak tetek bengeknya. Sehingga banyak agama-agama lain, mungkin agama Kristen, agama Islam, Hindu, Katolik, lainnya, melihat, wah agama Buddha itu sangat bertele-tele. Sebenarnya itu bukan agama Buddha, itu tradisi orang kita Chinese. Jadi banyak orang yang salah pengertian terhadap agama Buddha, mengatakan agama Buddha itu bertele-tele. Sehingga banyak orang kita Chinese itu pindah agama Katolik, Kristen. Karena mereka menganggap Kristen itu sangat gampang. Sebenarnya Buddha juga gampang. Kalau agama Buddha yang benar-benar agama Buddha itu gampang dan simple. Tidak ada bertele-tele. Tidak bakar-bakar kertas, tidak sembahyang kepala-kepala babi, daging-daging, dan sebagainya. Sangat simple sekali. Ya. Jadi cobalah Anda kembalikan ke agama Buddha yang sebenarnya. Setelah mendengarkan ceramah ini, Anda sudah mengerti bagaimana mengurusnya, cara orang meninggal itu. Nah, terus kita sekarang memasuki poin C, yaitu cara penggunaan cingkwang mingsa atau pasir mantra. Jadi pasir ini, Anda lihat ini pasir, tapi dia sudah dibacain mantra berapa puluh ribu kali. Sehingga pasir ini kalau kita gunakan dengan mata kita, ini hanyalah sebuah pasir. Tapi kalau makhluk halus kelihatan, oh pasir ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Atau bagi orang meninggal ini adalah sebuah kekuatan yang bisa melindungi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang halus. Ya. Jadi cara penggunaannya itu, ukuran pemakaian pasir itu cukup dengan satu ujung jari kelingking. Jadi kita menggunakan jari kelingking yang ada kuku, ambil sedikit. Terus tempat penaburan adalah dahi di tengah-tengah kedua alis mata. Di tengah kedua alis mata. Terus tenggorokan bagian luar. Ketiga, hati. Kedua, keempat, yaitu kedua belah pertengahan telapak tangan. Telapak tangan pas di tengah-tengahnya. Ya. Semuanya berarti ada 5 titik. 1, 2, ketiga dada, keempat tangan kiri, kelima tangan kanan. 5 titik. Ya. Terus kegunaannya. Jadi ada orang bertanya, suhu untuk apa sih ditaburin pasir begini? Tempat-tempat yang tertabur pasir ini akan memancarkan atau memantulkan cahaya. Sehingga makhluk lain yang akan mengganggu mayat tersebut tidak bisa mendekatinya. Jadi pasir-pasir ini kalau ditaburkan, ini bisa memantulkan cahaya. Kalau bagi makhluk-makhluk halus ini kelihatan, oh ini bisa memantulkan cahaya. Karena ada sejenis orang kalau di saat hidupnya suka membunuh, terus di saat mau meninggal ini sering kelihatan ada ayam, ada babi datang mau mengganggu. Jadi kalau kita tabur pasir ini untuk menghindari supaya makhluk-makhluk yang akan mengganggu ini tidak bisa mendekati mayat.
Makanya kita tabur pasir ini. Terus cara keempat, cara penggunaan dalam sistem penguburan. Jadi kadang kan ada sistem ditanam, dikuburkan. Ada yang sistem dibakar. Poin A, ya, pada saat sakit parah atau baru meninggal, tabur yang pertama kali di kelima titik di atas. Tidak boleh menggunakan lem perekat, cukup dengan lotion atau krim. Jadi pada saat sakit parah, orang tua kita sudah berada di rumah sakit atau baru meninggal, itu taburkan dulu karena pasir ini kan cukup banyak. Kita menggunakan sedikit saja. Sedikit saja. Terus ditabur ke 5 titik, dahi, kerongkongan, hati, dan kedua tapak tangan. Sebelum ditabur pasir ini, kasihlah lotion. Tapi tidak boleh menggunakan perekat seperti uhu, alteco, dan sebagainya. Cukup menggunakan misalnya lotion Hazeline atau Nivea atau lain sebagainya. Karena nanti ini kan baru pertama kali. Poin A ini sakit parah dan baru meninggal. Terus poin B, setelah tutup peti, tabur yang kedua kalinya di atas peti pas bagian dahi. Jadi setelah tutup peti, pasir mantra ini tetap ditabur di bagian tutup peti, di atas peti, bagian dahi, tetap bagian dahi. Itu kedua kalinya. Nah saat ini, kalau di atas peti ini boleh menggunakan lem, pakai uhu lah atau pakai isolasi di lem, biar tidak lari kemana-mana pasirnya. Poin C, setelah dikuburkan, tabur yang ketiga kalinya di atas kubur, tapi bukan di atas batu nisan. Pasnya di bagian dahi. Jadi setelah peti itu masuk ke dalam tanah, setelah ditutup tanah, di bagian kepala ini juga kita taburkan pasir mantra ini. Bukan di bagian batu nisan ya, tapi di peti, di atas peti. Matinya itu bagian kepala juga kita taburkan lagi. Ya, kita taburkan lagi. Terus yang ke D, untuk kubur yang sudah beberapa tahun, ya, maksudnya kuburan yang sudah lama, orang tua kita yang sudah meninggal lama, sebelum menabur pasir itu, pasir mantra ini, maka kita baca atau setelah kita selesai menaburkan pasir itu, kita harus membaca segala kebajikan dari penaburan pasir ini dilimpahkan kepada seluruh arwah-arwah yang berada di situ. Dan saat menabur, bacalah nama Amitofo atau bahasa Wang Senco. Jadi, maksudnya, pasir ini bisa juga ditaburkan di tempat kuburan yang sudah lama. Maksudnya orang tua kita yang sudah meninggal setahun atau puluhan tahun, bisa kita bawa pasir ini, kita tabur di atas kuburannya. Setelah waktu kita mau nabur, di saat kita mau menabur itu, bacalah Amitofo atau bahasa Wang Senco. Karena sebenarnya ini juga sudah dibacain mantra. Sudah dibacain mantra. Nah, saat nabur kita baca Amitofo. Terus setelah selesai menabur, kita harus membaca segala kebajikan dari menabur pasir mantra ini, dilimpahkan kepada seluruh arwah-arwah maupun setan-setan yang ada di sekitar situ. Dan juga dilimpahkan kepada orang tua kita. Kita jangan egois, saudara. Kadang-kadang kan kita setelah habis menabur, membaca sutra, membaca Amitofo, kita kan penuh egois, kebajikan dilimpahkan kepada orang tua kita. Tapi kita lupa kepada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang lagi menderita. Sama juga kejadian di Taiwan, ada satu ibu-ibu membawa pasir ini ke kuburan orang tuanya. Ke sana ditabur sambil baca Amitofo. Setelah selesai baca, dia membaca apa? Segala kebajikan dari menabur pasir ini dilimpahkan kepada orang tua saya, namanya ini.
Wah, setelah pulang ke rumah, tiba-tiba jadi demam, panas, dingin. Akhirnya bertanya kepada guru saya. Guru saya bertanya, apa yang kamu lakukan baru-baru ini? Dia bilang, enggak ada suhu. Saya hanya menaburkan pasir mantra di depan kuburan, di atas kuburan papa saya. Terus suhu saya bertanya, "You bagaimana melimpahkan jasa? Bacanya bagaimana? Bacanya bunyinya gimana?" Terus dia mengatakan, "Saya baca kebajikan dari menabur pasir ini dilimpahkan kepada orang tua saya saja." Nah, makanya suhu saya bilang, "Nah, di sini sebenarnya kejadian ini permasalahannya di situ. Coba kamu bawa pasir lagi kembali ke sana, ditabur-taburkan ke seluruh tempat. Dan setelah itu dibacain semua kebajikan dari menabur pasir mantra ini dilimpahkan kepada seluruh hantu-hantu, setan-setan kelaparan, arwah-arwah yang ada di sekitar situ." Makanya ibu itu juga kembali lagi ke kuburan, ditabur-tabur-tabur, dan itu dibacain seperti apa yang diajarkan oleh suhu. Pulang-pulang sudah tidak. Demamnya sudah sehat, sudah sembuh. Jadi saudara, kadang-kadang kita tidak percaya, tapi ini adalah kisah nyata, kejadian yang benar-benar terjadi. Kejadian yang benar-benar terjadi. Ya, jadi itu dengan sistem penguburan. Kalau sistem yang poin kelima adalah sistem cara penggunaan dengan sistem kremasi, yaitu pada saat sakit parah atau baru meninggal, tabur yang pertama kali ke 5 titik tersebut yang sudah dijelaskan di atas. Jadi juga poin pertama juga sama. Saat orang tua kita lagi sakit parah atau lagi baru meninggal, tabur ke 5 titik. Dahi, kening, kerongkongan, dada, dan kedua telapak tangan. Itu baru meninggal dan atau saat sakit parah. Tabur yang pertama kali. Yang B, setelah pembakaran dan maaf, saya ulangi. Jadi kalau yang tadi yang mau untuk dikremasi, poin A yaitu pada saat sakit parah atau baru meninggal, tabur yang pertama kali di kelima titik tersebut di atas. Dan sama juga tidak boleh menggunakan lotion. Tapi setelah tutup peti itu boleh. Ya, boleh di atas peti, boleh pakai lem perekat. Yang B, setelah pembakaran dan selesai memasukkan abu ke dalam tempayan, tabur di atas abu sebelum ditutup. Jadi kalau dengan cara kremasi setelah dibakar, kita setelah mengambil abu masuk ke dalam tempayan, ini pasirnya ini ditabur lagi di atas abu sebelum ditutup. Ya. Yang C, kalau tempayan abu sudah tertutup lama, bisa juga menabur di atas penutup tempayan dengan menggunakan rem perekat. Jadi misalnya sebelumnya Anda belum pernah mendengarkan penjelasan dari suhu-suhu tentang penggunaan pasir ini dan kekuatannya pasir ini. Dan setelah mendengarkan ceramah ini, Anda pengen menabur pasir ini ke tempat abu orang tua Anda yang sudah lama. Anda juga bisa menaburkan di tempayan lama dengan cara di atas tempayan itu, tutup tempayan dikasih perekat baru ditabur pasir ini. Ya, jadi ya caranya sama, cuma bedanya di saat pengambilan abu ditabur di atas abu. Ini cara penggunaan pasir mantra Jing Kuang Ming Sa. Ya. Yang poin D, colon atau kertas mantra. Ya. Jumlahnya ada 3 lembar. Letakkan di bagian dada saat sakit parah atau baru meninggal. Urutan peletakan 3 lembar tersebut tidak ditentukan dengan tegas. Biasanya yang bergambar pagoda diletakkan paling atas dengan puncak pagoda menghadap ke atas. Ya. Jadi colon atau kertas mantra ini ada 3.
Satu adalah gambar pagoda, yaitu di dalamnya juga berisi mantra-mantra. Yang kedua ini ada sama juga berisi mantra-mantra untuk membantu 6 makhluk, ya, untuk membantu 6 makhluk, menolong 6 makhluk, menolong makhluk-makhluk yang terjatuh di alam menderita. Lembaran ketiga juga ini mantra-mantra. Mantra-mantra untuk, pokoknya 3 lembar ini adalah yang berisikan mantra-mantra. Jadi biasa kita letakkan yang bergambarkan pagoda di lembar paling atas, dan tidak boleh terbalik, harus begini. Ya. Terus diletakkan di bagian dada saat sakit parah. Jadi saat sakit parah kita sudah taruh di bagian dada. Bagian dada sudah. Jadi menghadap, ya taruhnya begini. Ya. Ditaruh dia di bagian dada. Dan di bawah itu lembaran ini dan lembaran ini tidak ditegaskan letaknya di gimana, tetapi yang penting yang ada gambar pagoda di atas. Ya. Terus kata-kata dalam mantra ini adalah dhamma, dan gambar-gambar dalam mantra ini juga melambangkan dhamma, ajaran kebenaran. Isi dhamma ini adalah ajaran Buddha Vairocana yang melambangkan Dhammakaya para Buddha. Untuk menghormati ajaran ini, maka mantra ini tidak boleh dibakar. Jadi kertas mantra ini, saudara, tidak boleh dibakar. Tidak boleh dibakar. Ya, jadi kalau Anda menggunakan mau dikremasi, saat tutup peti, mau tutup peti, ini kertas mantra ini harus dikeluarkan. Tidak boleh ditaruh dalam peti, karena nanti akan mau dikremasi. Kecuali kalau dikuburkan, boleh ditaruh di dalam peti. Jadi ini ada cara penggunaannya. Ya, ada 2 cara penggunaannya, yaitu pertama, cara penggunaan dalam sistem penguburan. Yaitu pada saat sakit parah atau baru meninggal, letakkan di bagian dada. Ya, baru sakit, lagi sakit parah atau baru meninggal, taruh di dada. Terus saat ganti pakaian, kertas mantra dikeluarkan dulu. Setelah selesai ganti pakaian, ini baru ditaruh kembali. Baru ditaruh kembali. Makanya kalau dengan sistem penguburan, berarti kertas mantra ini tertutup di dalam peti. Berarti ikut orang yang meninggal. Ya. Tapi kalau cara kedua, cara penggunaan dengan sistem kremasi, ini harus ingat ya. Pada saat sakit parah atau baru meninggal, letakkan di bagian dada, sama ya. Saat sakit parah juga taruh dulu, atau baru meninggal. Saat ganti pakaian juga diambil kembali dulu. Setelah selesai ganti pakaian, diletakkan kembali di bagian dada. Jadi waktu sakit ditaruh dulu, terus waktu mau ganti pakaian dipinggirkan dulu. Setelah ganti pakaian bersih, taruh kembali. Terus sebelum penutupan peti jenazah, kertas mantra ini harus dikeluarkan. Dan kemudian setelah penutupan diletakkan kembali di atas penutup peti bagian dada dengan menggunakan suatu benda untuk menindihnya supaya tidak bergelebaran, tidak terbang ke sana kemari. Jadi kalau dengan sistem penguburan dengan ditanam, berarti kertas mantra ini tertutup di dalam peti. Kalau dengan cara dibakar, kertas mantra ini di saat mau tutup peti, ini harus dikeluarkan. Setelah ditutup peti, kertas ini taruh di atas penutup peti dan ditindih dengan satu barang agar tidak terbang ke sana kemari. Ini cukup jelas ya. Terus kemudian pada saat melakukan pembakaran jenazah pada saat melakukan pembakaran jenazah, kertas mantra juga harus diambil terlebih dahulu. Setelah selesai
pembakaran dan penaburan pasir mantra barulah diletakkan kembali di atas tempat tempayan abu jenazah. Jika meninggal sudah lama, tempayan abu tidak bisa dibuka, kertas mantra bisa diletakkan di atas tempayan abu jenazah. Dan untuk menjaga agar kertas mantra tidak menjadi kotor, bisa dibungkus dengan plastik. Jadi kalau dengan cara dibakar, berarti di saat peti jenazah itu mau dimasukkan ke tempat pembakaran, kertas mantra ini harus diambil. Dan di saat mengambil abu, setelah abu yang diselesai, ini kertas mantra bisa dilipat-lipat, terus ditaruh di atas tempayan. Ya, tabur dulu pasir mantra, ya, pertama ditabur dulu dengan pasir mantra, terus ini dilipat, ditaruh di atas abu. Dan supaya ini tidak kotor, ini bisa dilipat terus dibungkus dengan plastik. Ya. Jadi caranya ini ada dua cara, ada cara penguburan, ada dengan cara dibakar. Jadi beda, ya. Beda caranya. Mungkin bagi Anda yang belum pernah menggunakan barang-barang seperti ini, Anda tidak pernah percaya dengan barang ini. Dan nanti lain kesempatan saya akan cerita tentang Wang Sempe, selimut mantra. Karena waktu kita terbatas, saya lain kesempatan akan menceritakan tentang Wang Sempe. Tapi dengan sisa waktu yang ada, saya akan menceritakan tentang pengalaman. Suatu ketika, ada umat Batam meninggal. Umat Batam ini, dia biasa memang jarang melafal nama Buddha. Mungkin tidak pernah ke wihara. Tapi yang ngakunya agama Buddha, terus meninggal. Begitu meninggal, mukanya berubah hitam. Nah, ini kalau dalam Buddhism biasa dikatakan orang yang meninggal ini, kalau mukanya berubah jadi hitam, biasa terjatuh di alam neraka. Terus waktu itu saya langsung menyuruh orang itu menggunakan Wang Sempe, selimut mantra itu, dan menabur pasir-pasir kertas mantra. Ditutup, kemudian setengah jam kemudian mukanya langsung berubah. Berubah seperti orang yang lagi tidur. Jadi saudara, bagi Anda yang belum pernah menyaksikan kejadian ini, Anda itu mungkin menganggap, oh ini tahayul, ini tidak benar. Bagi Anda yang belum pernah menyaksikan. Tapi bagi saya yang menyaksikan dengan sendiri, saya sudah penuh dengan keyakinan. Yakin sekali bahwasanya barang ini memiliki kekuatan. Apalagi selimut ini biasa saya bawa dari Taiwan, yang sudah dibacain oleh mantra-mantra oleh suhu saya di Taiwan. Sudah puluhan ribu kali dibacain mantra-mantra, baru dikirim ke Indonesia. Ada lagi satu. Keluarga saya sendiri juga. Biasa waktu itu kakak itu kayak sakit gitu. Sakitnya itu bukan sakit biasa, kayak sakit diguna-gunain atau kena banglok halus. Terus ke dokter atau pergi orang tua, karena orang tua itu masih percaya dengan orang yang kesurupan, pergi cari orang kesurupan juga tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya datang, saya suruh tutup pakai selimut mantra ini. Besoknya sudah sembuh, sudah tidak masalah. Jadi selimut mantra ini bukan hanya untuk orang meninggal. Bagi Anda yang misalnya kena makhluk-makhluk halus, kena guna-guna, atau anak Anda yang masih kecil malam hari juga mau tidur sering nangis-nangis.
Anda bisa menggunakan selimut ini menjadikan selimut mantra ini menjadikanlah selimut biasa. Ditutup saat tidur. Jadi kain ini digunakan untuk jadi selimut. Ya. Jadi sebenarnya namanya bukan wang sampe tapi tolonipe. Tolonipe itu adalah selimut mantra. Kain yang dibacain mantra. Yang di atasnya itu tercetak mantra-mantra dari Buddha. Sehingga memiliki kekuatan, apalagi sudah sebelum disebarkan. Nah, sudah dibacain mantra. Nah, jadi selimut ini bukan hanya untuk orang meninggal, aslinya adalah untuk orang sakit. Tapi karena untuk membantu atau menolong orang yang meninggal ini, maka kemudian hari lama-kelamaan ditutup di badan orang yang meninggal. Agar makhluk-makhluk halus yang ingin mengganggu orang meninggal ini tidak bisa mendekat. Nah, makanya saya menganjurkan di setiap rumah Anda itu harus siapin satu. Kenapa? Supaya bila mana ada orang rumah kita begitu meninggal, kita sudah siap langsung ambil pakai ditutup. Saat sakit parah sudah boleh ditutup. Ya. Saat baru meninggal ditutup. Sebelum meninggal kita sudah harus menutupnya. Ya. Jadi selimut ini bukan hanya untuk orang meninggal, untuk orang sakit, untuk anak-anak yang malam hari suka menangis, tidak bisa tidur, Anda bisa menggunakannya, bisa menutupnya di atas badannya sebagai selimut. Ya, sudah banyak juga umat Buddha yang mengalami hal ini sendiri. Bahkan percaya sekali. Makanya di Indonesia kita ini seperti kita di Wihara Batam sudah banyak berapa ribu selimut mantra yang kita sebarkan. Ya. Dan banyak sekali umat-umat yang mau mencari selimut mantra ini dari yang dibacain mantra oleh Master Huili. Karena sudah banyak orang yang menerima, yang menyaksikan kisah nyata, kejadian nyata, sehingga sudah yakin sekali. Ya, jadi semoga dengan penjelasan selimut mantra ini Anda semakin yakin. Karena banyak orang mengatakan, wah itu apa itu? Pasir mantra, selimut mantra, kertas mantra itu bohong-bohongan punya. Kalau bagi Anda yang belum pernah mengalami, menyaksikan sendiri, Anda tidak yakin. Tapi saya sendiri sudah yakin. Karena saya sendiri sudah mengalami, sudah melihat sendiri. Ya. Anda hari ini bisa beli, bisa simpan di rumah Anda. Belum tentu bisa kita gunakan. Belum tentu. Kalau tidak ada karma baik kita gunakan, ya tidak bisa. Kenapa? Ya, saat kita naik kapal, kapal tenggelam, mayat aja tidak ketemu, jenazah aja tidak ketemu. Gimana kita mau gunakan selimut ini? Ya enggak? Jadi kalau kita tidak memiliki karma baik, juga tidak bisa menggunakan. Kalau kita hari ini siapin di rumah, kalau kita ada karma baik, bisa kita gunakan. Bisa digunakan untuk orang sakit maupun untuk orang meninggal. Ya. Jadi waktu hari ini cukup sekian dulu. Lain kesempatan akan kita sambung lagi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, dan tercapai cita-cita yang diinginkan. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Amitofo.